Kita lanjutkan pada sesi kedua pelajaran Uqudul Lijain fi bayani huquqiz zaujain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lizauji wa yanbaghi an tu'arrifa annaha kal mamlukati. Seharusnya bagi seorang istri itu, dia itu menunjukkan kepada suaminya seolah-olah dia itu menjadi menjadi barang miliknya suami yang selalu taat kepada suami begitu. Mamlukah itu adalah milik ya, milik suami, artinya milik itu kapanpun akan disuruh, kemudian akan selalu nurut sama yang punya dan seterusnya, begitu maksudnya. Lizauji bagi suaminya. Fala tatasarrafu fi syai'in min malihi illa biidnihi. Maka seorang istri tidak mentasarrufkan atau memakai harta suaminya kecuali atas izin suami. Mau belanja apa dan lain sebagainya itu harus izin dulu sama suami, seharusnya begitu, seharusnya seperti itu. Bahkan ada para ulama yang mengatakan innaha la tattasarifu aidan fi maliha illa biidni. Bahkan seorang istri tidak boleh mentasarrufkan, memakai harta dia sendiri. Mungkin dia juga bekerja, dapat gaji, dia mau membelanjakan uangnya sendiri, ini tidak berani. Padahal punya dia sendiri, bukan barang yang dikasih suami, punya dia sendiri. Dia mau belanja, izin dulu sama suami. Itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kal mahjurati lahu, seperti mahjur lahu. Ai innal mar'ata li zawjiha kal mamnu'i min tasarrufil mali li ajlil ghurama. Jadi dalam istilah Islam itu ada mahjur alaih. Mahjur alaih ini adalah orang-orang yang oleh hukum Islam dilarang untuk melakukan transaksi. Banyak sekali penyebabnya. Seperti apa? Kasobiyin, seperti anak kecil. Anak kecil ini kan masih belum diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli. Kalau sesuatu yang berharga, ya, misalkan ada anak kecil, dia dapat pemberian dari kakeknya uang sebesar 100 juta misalkan, dia mau beli sepeda motor, beli sendiri, tidak sah, ya kan? Harus yang ngurusi adalah si wali, mahjur alaih. Atau misalkan orang gila, ya, orang gila itu dia tidak sah transaksinya. Kenapa? Karena dia memang tidak ngerti. Maka nanti siapa yang ngurusi? Yang ngurusi adalah walinya atau nanti hakim. Ada juga misalkan orang safi. Safi ini adalah al-mubadzir limali, orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Uangnya dibuang-buang, ya, dikasih-kasihkan, bukan disedekahkan, tapi dihambur-hamburkan, dibuang-buang. Memang orang tidak paham dia. Maka nanti yang mentasarrufkan hartanya adalah walinya atau si hakim. Lah seorang istri itu seolah-olah juga seperti itu, orang yang dimahjur alaih atau seseorang yang dilarang untuk bertransaksi kecuali atas izin suami. Padahal suaminya nggak ngelarang sebenarnya, tapi dia yang berkomitmen, kalau saya tidak akan menggunakan harta suami saya, bahkan harta saya sendiri untuk saya belanjakan, kecuali saya izin dulu kepada suami. Istimewa kalau semacam ini. Wa yajibu 'alal mar'ati dawamul haya'i min zaujiha, dan wajib bagi seorang istri selalu merasa malu di hadapan suaminya. Wa ghaddi tarafiha, dan dia selalu menundukkan pandangannya. Enggak tahu ya, dia ini jelalatan kepada suaminya, bahkan dia ini mendeleng bahasanya, menatap tajam kepada suaminya, melototi suaminya, tidak pernah.
Seharusnya tidak seperti itu gitu ya. Dia selalu menundukkan pandangannya. Bisuku nirro akhidhi ainiha, kudamahu di hadapannya. Jadi ketika dia ada di hadapan suami, dia selalu menundukkan pandangannya. Wa ta'ati, dan selalu taat kepada suaminya, li amrihi, pada perintahnya. Wasukuti inda kalamihi, ketika suaminya ngomong dia diam. Kalau sekarang kan enggak, malah suaminya yang diem, dia yang ngomong. Kan begitu biasanya ya. Tapi seharusnya bagaimana? Ketika suaminya ngomong dia diem. Seharusnya seperti itu. Wal qiyamu inda qudumihi, ketika suaminya datang disambut dengan berdiri. Kemudian disambut dengan baik, dicium tangannya. Kemudian wa khurujihi, ketika mau berangkat kerja disambut juga dengan berdiri. Kalau sekarang suaminya dibekali kunci sendiri. Kalau pulang ini kuncinya. Kemudian wa idharul hubbi lahu indal qurbi, menampakkan kalau dia itu cinta kepada suaminya ketika ada di dekat sama suaminya. Ketika di dekat suami, seolah-olah dia ini adalah orang yang paling dia cintai. Wa idharus surur indar ru'yati lahu, menampakkan kebahagiaan ketika dia melihat suaminya. Jadi kalau suami datang ini, wah, masya Allah, kelihatan bahagia, disambut, ya. Kemudian dicium tangannya, wah ini istimewa. Yang suaminya capek dari kerja, disambut seperti ini, hilang capeknya. Tapi jangan ketika waktu gajian saja begini. Wah, suaminya gajian, tak sambutnya, tak istimewakan. Waktu tidak punya uang, tidak seperti ini lagi, jangan. Ya, jadi seharusnya seperti itu, ya. Kemudian dikatakan di sini, wa arradha nafsaha lahu indan naum, dia selalu menawarkan dirinya kepada suami ketika mau tidur. Punya hajat ndak mas, gitu ya. Butuh ndak mas, gitu ya. Seharusnya begitu. Jadi istri yang baik seperti itu selalu. Memang itu haknya suami kok, ya kan? Haknya suami. Jadi dia ini selalu siap untuk suaminya, menawarkan dirinya untuk suaminya ketika mau tidur. Wa ta'ahudaha alfam, dia ketika mau tidur pakai minyak wangi, pakai make up yang cantik, ya. Kemudian diantaranya adalah bau-bau mulutnya ini dibersihkan, diwangikan. Setelah itu tawarkan, mas ada hajat enggak dengan saya? Kalau enggak ada, saya mau sholat. Wah, begitu ya. Ada yang seperti itu. Semoga ada ya. Wa dawamiz zinah bihadratihi, ketika suaminya di rumah bersama dia, dia selalu menjaga penampilannya, tampil cantik terus ketika suaminya di rumah. Seolah-olah menjadikan suaminya itu kerasan ada di rumah. Makanya kalau ada suami tidak betah ada di rumah, ya jangan salahkan suami. Mungkin dari istri sendiri ya. Tidak pernah berusaha supaya suaminya betah ada di rumah, begitu loh. Sehingga apa? Menjadi tergoda dengan ada yang di luar. Na'udzubillah min dzalik. Tampil secantik mungkin, sebaik mungkin ketika suami ada di rumah. Suami juga begitu. Ini tuntutannya bukan hanya kepada istri, ya. Jadi kita ini para suami misalkan menuntut istrinya tampil cantik, tapi dia sendiri tidak mau ngurusi dirinya, tidak pernah mandi dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda menuntut istri Anda untuk tampil cantik di hadapan kamu, maka kamu juga harus tampil yang baik ada di hadapan seorang istri.
Wa tarkiha, dan tidak berhias itu istri, tidak memakai make up ya, tidak berhias inda ghibatiha, ketika suaminya tidak ada ya. Jadi jangan kebalik. Kalau suaminya di rumah dia berhias seperti mak lampir, seperti kuntilanak. Tapi kalau suaminya pergi cantiknya luar biasa. Jangan seperti itu, kebalik ini. Ketika suami di rumah tampil cantik, suami pergi silahkan jadi kuntilanak. Jadi seharusnya seperti itu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh syariat Islam. Jadi dulu dikisahkan ya, qala Al-Asma'i, oleh Imam Al-Asma'i, beliau menceritakan ra'aitu fil badiyati imra'atan. Saya pernah melihat ada di satu kampung itu seorang wanita, alaiha qamisun ahmar. Dia memakai gamis ya, memakai baju gamis yang berwarna merah. Wahya muhtadhabatun wa biyadiha sabhatun. Dia memakai apa namanya itu, pitek ya, pitek bukunya. Kemudian dia juga memegang tasbih. Kemudian fakultu, aku bertanya kepada dia, ab'ada hadha min hadha. Loh, kenapa kok Anda seperti ini? Anda pakai pitek kok memegang tasbih, kok aneh gitu ya. Faqalat, maka dia menjawab dengan menggunakan syair, walillahi minni janibun la udayyi'uhu walillahi minni wal batilati janibu. Aku ini oleh Allah diberikan pendamping, maka aku tidak akan menyia-nyiakan pendampingku. Artinya apa? Allah mengirimkan kepadaku seorang suami, aku akan layani suami saya dengan berhias semacam ini. Dan aku pun punya hak untuk Allah, dan aku tidak akan sia-siakan hak saya kepada Allah. Jadi ya begitu tadi, tawarkan dulu suami, butuh enggak mas? Punya hajat enggak sama saya? Kalau enggak ada, saya mau sholat. Kalau enggak, saya mau baca Quran. Nah, ini istimewa. Jangan baca Quran dulu. Nah, ketika suaminya di rumah sok sibuk dia. Sampai tidak sempat menawarkan kepada suami. Wah, ini dosa ini, makanya tidak boleh ini. Kenapa? Karena saat itu ya, yang menjadi kewajiban bagi Anda adalah suami Anda. Kalau suami sudah misalkan, enggak, saya capek, saya mau istirahat, sudah sholat sunnah, baca Quran bagus ya. Jangan dibalik ya, jangan dibalik sampai ketika suami pulang dia sok sibuk baca Quran ya, sholat sunnah, sampai tidak kober nawari suami. Bahkan ketika diajak sama suami dia marah. Wah, ini kebalik, tidak tahu ilmunya ini, berarti ya tidak tahu ilmunya ini. Fa'alimtu annaha imra'atun shalihatun laha zaujun tatazayyanu lahu. Oh, berarti ketika beliau melihat seorang wanita yang tadi ya memakai baju merah ya, ternyata dia adalah seorang wanita solehah yang dia berhias untuk suaminya. Kemudian watarkul khiyanati lahu inda ghibatihi fi firashihi wa malihi. Tidak berkhianat kepada suami ketika suaminya tidak ada di rumah. Maka Rasulullah bersabda, la yahillu laha an tut'ima min baitihi illa biidnihi. Tidak boleh atau tidak halal bagi seorang istri memberikan makanan dari harta suaminya kecuali ada izin dari suami. Illa rutaba, kecuali kurma, minat ta'ami alladhi yukhafu fasaduhu, kecuali kurma yang sudah hampir rusak. Jadi misalkan begini aja ya, roti yang dibeli oleh suami ketika dikasihkan seorang istri, walhasil barangnya suami ya di situ ya, atau bahkan barang yang ada di rumah suaminya, itu tidak boleh dikasihkan kepada orang lain oleh istrinya, kecuali kalau barang tersebut hampir rusak. Wah, ini roti sudah berapa hari ini, kalau dibiarkan eman nanti akan busuk, tak kasih orang baru boleh gitu. Tapi kalau masih bagus tidak boleh. La yahillu, kata Nabi, tidak halal, tidak boleh.
Berarti haram bagi seorang istri memberikan sesuatu dari rumahnya kepada orang lain kecuali atas izin suaminya. Kemudian fa'in amat, kok dia ini memberikan sesuatu makanan kepada orang lain tanpa ridho suaminya, kana laha mithlu ajrihi. Oh enggak, kalau dia ini memberikan makanan kepada orang lain atas izin suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana suami juga mendapatkan pahala. Wa in at'amat bi ghairi idnihi, kalau memberikan makanan kepada orang lain dari rumahnya dia tadi tanpa seizin suami, kana lahul ajr, maka suaminya dapat pahala, wa 'alaiha alwizru, istri malah dapat dosa. Jadi yang nyumbang itu istrinya, yang dapat pahala suami, istrinya malah dapat dosa. Kenapa? Karena tanpa seizin suami. Jadi begitu ya. Ini peraturan-peraturan yang semacam ini kalau dipraktekkan, ini semuanya sudah ditata, sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau bisa kita tata dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga ini, insya Allah keluarga kita akan jadi keluarga yang bahagia. Kenapa? Istri tidak akan berkhianat kepada suami walaupun masalah makanan yang diberikan kepada orang lain. Tapi suami yang baik itu adalah seorang suami yang memberikan kelonggaran kepada istri. Kasihan tetangga, enggak apa-apa, kasih aja sedekah. Oh ini baik. Jangan mentang-mentang seperti ini, awas kamu ya. Tetangganya ini kelaparan, ada pengemis datang, dia mau sudah berapa hari tidak makan, istri tidak berani ngasih. Kenapa? Saya tidak dapat izin dari suami. Nah ini tidak bagus. Jadi apa? Jadi suami kasih kelonggaran sama istri. Kalau ada orang datang lapar, kasih, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, kasih aja. Saya izinkan kok. Insya Allah nanti akan dapat pahala semuanya antara istri dan juga suami. Itu ya. Jadi saling mengerti, saling memahami, ya, supaya apa? Supaya akan menumbuhkan perasaan mawaddah bainahuma, yaitu kasih sayang dan juga saling menghargai, tidak berani berkhianat satu sama lain. Insya Allah akan langgeng keluarga yang semacam ini, bahkan sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang wanita memakai body lotion yang ada parfumnya? Jadi kan sudah dijelaskan sebagaimana Ustadz bilang bahwasanya ketika wanita menggunakan wangi-wangian dan tercium oleh laki-laki itu kan berdosa, Ustadz. Bagaimana kalau kita menggunakan hand body lotion tapi ada parfumnya sedikit atau menimbulkan wangi-wangian yang tercium oleh laki-laki? Nah, itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Jadi begini, hand body itu termasuk berhias atau bukan? Gitu ya. Jadi yang tidak diperbolehkan ini kan berhias, tazyin, memakai minyak wangi, pakai make up. Kalau hand body itu, kulit saya akan pecah-pecah kalau nggak pakai. Berarti bukan tazyin, adalah kebutuhan. Kan begitu. Supaya apa? Kulitnya enggak pecah-pecah. Paham nggih? Jadi boleh enggak? Boleh. Tapi lebih baik bagaimana? Ya tetap pakai, cuma kalau ada yang enggak berbau, silahkan pakai yang enggak berbau. Kalau adanya itu ya jangan cari yang enggak ada gitu ya. Karena apa? Itu lil hajah, bukan untuk berhias, karena kebutuhan. Karena kan begitu kan, ada terkadang orang yang kulitnya ini akan bersisik ya, kemudian pecah-pecah. Kalau tidak pakai embody maka boleh pakai embody, asal ya kalau ada yang tidak berbau wangi pakai. Kalau memang adanya itu ya minimal pakai yang tidak terlalu menyengat baunya begitu ya. Jadi diantisipasi sendirilah gitu ya. Kalau memang adanya itu ya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Begitu nggih mungkin. Wallahu taala alam bisawab.